Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sebagaimana yang sudah dahulu pernah saya beritahukan bahwa kalau menjawab salam maka jawablah dengan waalaikumsalam. Jadi ma'rifah assalamnya itu. Jadi jangan waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi wabarakatuh ya, ra-nya itu berbaris, jangan wabar. Nah, wabarakatuh, barakatuh bahasa Arabnya. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini banyak santri yang baru, ya kah? Angkat tangan yang baru, tangan. Nah, banyak yang baru, ya. Tapi masih banyak yang lama ya. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anak semua, kalian sekarang berada di sebuah pesantren. Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah yang disingkat menjadi RAKHA. 20 besar se-Indonesia. Jadi pesantren RAKHA ini termasuk pesantren 20 besar se-Indonesia. Ayahanda sudah tahu Haji Husin Naparin LCMA baru-baru ini didaulat, diangkat menjadi Ketua Umum Pesantren seluruh Indonesia. Ya, kemarin dari Departemen Agama datang ke RAKHA bertemu dengan saya, ya, ngecek bagaimana kesiapan, dan memang kantornya di Jakarta, ya, kantornya di Jakarta. Masa-masa yang anak-anak semua lalui sekarang ini adalah masa-masa yang indah, masa-masa yang indah, yang tidak akan terlupakan sepanjang hidup, sepanjang hayat para anak dan semua sampai menghadapi sakaratul maut nanti, yaitu masa belajar. Masa belajar. Dalam masa belajar ini ada satu firman Allah yang sangat penting untuk kita resapi. Allah berfirman di ujung surah Al-Baqarah, di ujung surah Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Itu periksa surah Al-Baqarah ujung, bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Dia mengajarkan kepada kamu ilmu. Ilmu dari Allah, ilmu dari Allah. Disinilah kelebihan manusia daripada malaikat. Manusia diberi ilmu, ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu kepada Adam diberikan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Kepada Adam diajarkan ilmu. Waktu itu malaikat berkata, "Ya Allah, mengapa kamu menciptakan khalifah di muka bumi? Mereka itu adalah makhluk yang merusak nantinya." Jadi ujar Allah, "Aku lebih mengetahui daripada engkau." Lalu dihadapkan Adam kepada rombongan malaikat. "Ayo sebutkan nama-nama." "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang pernah engkau beritahu kepada kami. Jadi malaikat tidak tahu nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam kepadanya diajarkan, diberitahu nama-nama, semua nama-nama. Lalu Adam disuruh tinggal di dalam sorga. Ya, dia tertidur. Dicabut tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, dijadikan seorang makhluk baru, yaitu Siti Hawa. Hawa itu artinya makhluk baru dari makhluk yang hidup, itu Hawa. Keduanya disuruh tinggal di dalam surga, makan seenaknya dan lain sebagainya, tapi dilarang untuk mendekat sebatang pohon. Iblis menggoda keduanya, "Wahai Adam, tahukah engkau bahwa kenapa engkau dilarang memakan buah itu? Buah itu, kalau engkau memakan buah itu, engkau akan kekal di dalam surga dan akan menjadi malaikat." Buah khuldi namanya. Khuldi itu artinya kekekalan. Kamu akan kekal di dalam surga dan kamu akan menjadi malaikat. Adam tergoda oleh iblis. Makanlah buah itu, maka melorotlah kenikmatan surga sampai-sampai Adam memetik dedaunan surga untuk menutup auratnya. Kemudian Adam bersama iblis disuruh turun dari surga ke dunia hidup. Nah, hidup. Karena memang sebenarnya Adam turun ke dunia bukan dosa turunan, tidak. Bukan dosa warisan, tidak. Tetapi karena memang untuk menjadi khalifah. Ya, menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ujar Allah. Aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Disitulah waktu itu malaikat protes, kenapa? Mereka akan merusak nantinya. Tidak, kata Allah, aku akan tahu. Nah, ketika dihadapkan dengan malaikat, Adam menyebutkan seluruh nama-nama yang ditanyakan, malaikat tidak bisa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, anak-anak semua, maka dalam rangka proses belajar di pondok pesantren Raha ini, peganglah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Dia akan mengajarkan kepada kamu ilmu. Pada ilmu. Dalam menuntut ilmu ini maka sangat diperlukan ketakwaan kepada Allah dengan pengertian mengikuti apa jejak langkah Rasulullah yang akan kita warisi. Karena nanti orang berilmu itulah yang akan mewarisi daripada para nabi-nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, anak-anak semua dalam proses belajar mengikuti jejak langkah Rasulullah, catat baik-baik. Pertama dulu yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah adab tidur. Ya, adab tidur. Tidurlah dengan keadaan sudah berwudu.
Jadi upayakan tidur dalam berwudu. Maksudnya wudu dulu baru berbaring. Berbaringlah dengan menutup aurat, ya. Jadi jangan sampai bugil. Jangan sampai tidak bertutup aurat, nanti tidak ditemani oleh malaikat. Nah, berbaring bacalah suratul Ikhlas 3 kali. Ujar Rasulullah, wahai Fatimah, wahai Aisyah, kamu jangan tidur sebelum menamatkan Al-Quran. Bagaimana wahai Rasul tidur dalam tempo yang relatif singkat itu bisa menamatkan Al-Quran? Nah, kata Rasulullah, engkau baca suratul Ikhlas 3 kali. Ya, itu ingatlah, dicatat. Bagi yang belum mengamalkan, mulai malam hari ini amalkan. Berbaring hadap ke kiblat, baca suratul Ikhlas 3 kali. Kemudian yang kedua, yakinkan, kata Rasulullah, aku dan para nabi akan memberi syafaat kepadamu di hari kiamat. Maka baca olehmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Bisa? Ayo semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Nah, itu baca 3 kali. Kemudian engkau minta ampun kepada orang-orang beriman. Mohonkan ampun juga untuk orang-orang beriman. Nah, itu baca oleh kamu doa yang biasa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya semua, Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, minimal 3 kali. Dan kamu jangan tidur sebelum naik haji. Wah, bagaimana naik haji? Nah, baca olehmu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, minimal 7 kali. Kalau masih ada waktu, jangan belum tidur, baca 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian juga baca ayatul kursi supaya setan jangan mengganggu tidur, dia tidak berani mendekat. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum sampai terakhir, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa may yakfur bit taguti yu'min billahi faqad istamsaka bil arwatil wusqa lam pisama laha wallahu sami'un alim. Baca bismillah 21 kali. Bismillah 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 21 kali. Nah, baru pejamkan mata. Di situ mudah-mudahan bisa tertidur dengan nyaman, dengan tenang, dengan damai. Dan berniat, sebelum tidur aku nanti tengah malam akan bertahajud. Nah, akan bertahajud. Nah, upayakan bangun tahajud malam. Sudah tidur jam 2, jam 3, barang 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat, cukup. Tapi tiap malam. Nah, udah tidur lagi, baru nanti bangun subuh. Ya, bangun subuh. Nah, kemudian setelah kalian bangun subuh, berwudu ataupun mandi, bersuci maksudnya, maka sunatlah sunat sholat subuh. Salat sunat subuh. Salat sunat subuh. Ayatnya baca Alam Nashrah dan Alam Tarakai Bapak Al-Rabbuka bi Ashabil Fil. Ya, artinya 2 surah dengan kebenaran 2 surah yang alam. Alam itu artinya penyakit, alam. Alam Tarakai dan Alam Nashrah. Jauhkanlah aku daripada segala alam, daripada segala penyakit. Alam itu penyakit. Nah, berdoa juga mudah-mudahan untuk diamalkan. Ya, kemudian juga apabila sudah masuk sekolah,
kelas. Libur, bukan libur ya, istirahat ya, istirahat istilahnya. Jangan dulu menyerbu warung, ya, tapi masuk dulu ke masjid sembahyang doa. Nah, sembahyang doa, karena itu adalah pintu rezeki. Insyaallah kalian sepanjang-panjang waktu sampai akhir hayat, insyaallah rezekinya tidak akan kurang-kurang, insyaallah ya. Rezeki kita juga, cuma cara mendapatkannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali yang saya wasiatkan, tausiahkan pada malam hari ini supaya anak-anak dapat mengamalkannya, karena itu adalah amaliyah rahaiyah ya, amalan wirid anak-anak pesantren raha. Ya, anak-anak pesantren raha. Dulu juga kita dipesankan membaca doa-doa pendek dalam Al-Qur'an, yaitu mulai dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbi habli hukma wa alhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin bil akhirin waj'alna min warasati jannati na'im, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu doa-doa pendek ya, doa-doa pendek. Apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an, ingin membaca buku-buku pelajaran, maka niatkan adalah untuk memenuhi perintah Allah, Iqra ya. Nah, saya akan membaca pelajaran, mudah-mudahan dapat terpenuhi perintahmu ya Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, demikian barangkali tausiah kita pada malam hari ini, akan disambung pada kesempatan-kesempatan yang lain nanti di bulan-bulan depan. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Ya, 3 orang secara langsung putra, 3 orang putri secara langsung. Yang ingin putra berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malim, ulun hendak batakun sagaligus hendak minta amalan sedikit malim. Perkenalan, nama ulun Arif Cahyadi dari Puruk Cahu, Kalteng. Ulun hendak batakun malim. Ini ada tanda-tanda dan karomah-karomah malim lah, misalkan tanda-tandanya kita jadi wali itu apa malim? Habis itu malim ulun hendak minta amalan supaya zikir penyabar hati gasan istiqomah di asrama malim. Habis itu minta amalan. Ya, jadi 2 pertanyaan yang sangat mantap. Pertama, ciri seorang wali. Ya, seorang wali. Seorang wali itu sebenarnya barangkali dia tidak tahu bahwa dirinya itu wali. Ya, dia tidak tahu. Cuma dia sifatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut akan keadaan dunia ini, selalu dihadapi dengan nyaman, dengan tentram, dan tidak pernah takut dia, karena dia hidup merasa bersama Allah. Nah, itu dia ya. Bagaimana juga pun kemiskinan, kekayaan, dia tidak takut. Kekayaan dipergunakan, kemiskinan dia bersabar, kekayaan bersyukur. Nah, itu orang wali. Jadi kalau wali ini dirubah barisnya jadi wala. Jadi wala ya. Hati-hati kalau lo memikirkan diri supaya jadi wali, lalu jadi wala nanti. Nah, jadi ibadahnya istiqamah, artinya rutin. Ya, istiqamah rutin. Nah, kerutinan di asrama ini tergantung kepada diri kalian semua. Ya, tidak bisa ada orang lain memaksa.
Ya, siapa yang menyuruh kamu memaksa tinggal di asrama? Anda bisa kalau tidak diri kamu sendiri yang ingin tinggal di asrama. Karena dengan berasrama kita mendapat teman yang banyak, bisa belajar bersama dan lain sebagainya. Nah, di situ ya. Nah, inilah barangkali jawaban saya. Semoga anak-anak semua ya istiqamah di asrama, diri kita sendiri yang rutin mengistiqamahkan diri. Apa artinya istiqamah? Ketujuh. Nah, bagaimana supaya ketujuh di asrama? Ada punya teman, belajar bersama, tahfiz dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Ya, baik, selanjutnya ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Rifki dari Desa Babai. Walim, ulun anak Batakun. Yang namanya santri itu kan butuh pelajaran gitu nah. Yang namanya belajar itu kan pastinya merasakan lelah, letih dan puyuh, nah kayak itu nanti. Dan ulun meminta lawan mualim kayak apa nah, kayak kalau ada inspirasi atau motivasi gasan supaya semangat terus belajar tuh nah, ada putus asa aja. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ini dari Babai. Oh, Babai. Babai Kalimantan Tengah. Saya dulu pernah ke Babai. Jadi Babai itu ada kawan sekolah sama-sama di Raha, namanya Ishak namanya. Ya, Ishak. Babai Kalimantan Tengah. Berkapal ke sana. Minggu-minggu berkapal ya. Nah, minggu-minggu berkapal dari Banjar ke Babai. Nah, supaya semangat selalu belajar, dahulu ada dokter yang mana-mana saya, dia punya itu ya, itu ada pil yang membuat otak menjadi cerdas. Cuma itu dimakan 1 biji saja sehari, melebihi makanan sepiring nasi beserta lauk pauknya. Lalu 1 botol itu harganya 300. Nah, jadi bertiga 300 seorang. Dulu sudah pernah itu dipasarkan dan sudah ada yang memesan. Nah, jadi itu membuat otak cerdas, kada pangguringan, kada cepat lelah, selalu segar badan dalam belajar. Nah, inilah dalam kita menghadapi pelajaran. Nah, lalu berdoa lawan Allah. Doanya apa? Allahumma cangkali waktu guli jangan dikoliri setiap hari, insyaallah berilmu, amin ya rabbal alamin. Allahumma allimni min ladunka ilma asbira bihi kamilan fid dunya wa sa'idan fil akhirah. Nah, itu doanya. Allahumma allimni min ladunka ilma, ya Allah berilah aku ilmu dari engkau, ya alimni asbira bihi kamilan fid dunya wa sa'idan fil akhirah, yang membuat aku bisa bersabar sempurna di dunia dan sempurna di akhirat. Nanti bisa dituliskan doanya. Nah, ayo, apa lagi? Habiskah? Silakan. Ya, kedengaran lah. Kamuka. Ya, yang bertanya supaya ke muka. Kadang-kadang mendengar. Ya. Ini. Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indrianor dari Kandui, Muara Tewe. Oh, Muara Tewe. Ini orang Kalteng terus bertanya nih.
Walim. Hidup Kalteng. Walim, ulun hendak bertakun kayak apa aja supaya lakas bisa atau lancar berbahasa Arab tanpa terbata-bata. Padahal sudah lakas menghafal, tapi kadang bisa ingat lagi bisa menghafal di negeri Sorongan tanpa di negeri Arab gitu, kayak apa aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Arab ini, bahasa itu sebenarnya ucapan yang diungkapkan. Maka oleh sebab itu jangan malas menghafal. Nah, makanya kita ada hafalan mahfuzat, mutalaah itu dihafal semua dulu itu, ya. Karena Muhammadun naiman pipirasihi jalan dan seterusnya. Nah itu dihafali dulu. Itu akhirnya membuat kita fasih berbahasa Arab. Nah itu. Jadi jangan koler menghafali. Dan semua pelajaran itu ada mahfuzat, ada mutalaah yang perlu kita hafal. Di samping kawaid dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Mohon pencerahan kepada Ananda mengenai hormatnya dan santunnya membudayakan pada orang tua. Semoga bisa mengubah hati lebih baik. Ini ada pertanyaan yang baik sekali, bagaimana supaya kita bisa hormat dengan orang tua, ya. Ya. Hormat dengan orang tua itu adalah suatu keharusan, ya. Hormat kepada orang tua ini ditandai dengan mengucapkan salam kepadanya, mencium tangannya, dan mendoakan kepadanya supaya diberikan kebaikan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Dan kalau kamu makan, jangan terlalu cepat makannya. Kalau pindah iwak sahirisannya, abah ikam hendak juga. Sekalinya tak dahulu ikam. Nah, itu sudah berdosa, itu lawan kawitan. Jadi lihat dulu kawitan sidin mengibit jiwakah, makanan dikibit sidin itu yang lamaknya. Sekalinya tak dahulu ikam. Nah, itu sudah merupakan suatu dosa bagi kita. Nah, jadi sebab itu hati-hati makan bersama orang tua. Kalau perlu jangan makan dulu kita kecuali setelah orang tua keduanya makan. Nah, coba. Ya, ada lagi Putri. Ya. Kamu sedikit. Kedengaran lah, ya dengarkan kantang. Ya, silakan nak ndak, silakan. Ya, silakan. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Zunada Aliyatul Maghfirah dari Ampah, Kalimantan Tengah. Mualim, saya mau tanya, saat kita sholat fardu tapi kita ragu-ragu dalam niat berniat, apakah sholat kita itu sah atau tidak, dan bagaimana cara menghilangkan ragu-ragu itu pada diri kita? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kada jelas nak ndak ana. Sakit. Cek. Masalah Salah satu seseorang sedang salat fardu, lalu terjadi keragu-raguan. Ragu-ragunya ragu-ragu apa? Ragu-ragu rakaat kah?
ragu bacaan kah? Kalau bacaan kan bacaan yang fardu Fatihah, ayat itu sunat saja. Jadi asal Fatihah sudah dibaca, lalu baca ayat, kalaupun ayat itu tersalah, itu bisikan iblis saja, itu ragu-ragu tidak sah. Yang penting saya atau kita sudah berwudu, lalu sudah usalli padal maghribi dan seterusnya, lalu diingat rakaatnya rasa cukup aja, timbul ragu-ragu, nah itu bisikan iblis. Kalau ragu-ragu juga boleh ditambah, umpamanya 2 kah sudah 3 kah, oh kita tambah serakaat, lalu nanti sujud sahwi, subhana apa, man la yanamu wa la yashu, 2 kali ya, lalu sudah itu salam ya. Ditambah kalau tak lebih, kalau tak kurang daripada rakaat atau hal-hal yang lain ya, maka sujud sahwi nanti. Yang sujud sahwi itulah sunat abad, kalau sunat hayat tidak ya, tidak sujud sahwi. Namanya kada membaca wajah kada Bapak, itu sunat hayat aja itu ya. Ya, kemudian tahiyat awal, nah sunat abad itu sunat artinya bagian daripada salat. Nah, tadi apa tadi sudah tahiyat awal kah kada kah? Nah, ayo lanjutkan aja, tapi nanti ditambah dengan sunat sujud sahwi tadi. Wallahu alam. Dari Facebook ini kan live streaming. Nah, ini kan bacaannya dari Yusuf Nurni, amalan di bulan Rajab yang baik apa? Amalan di bulan Rajab yang baik apa? Amalan di bulan Rajab yang baik adalah istighfar. Jadi di dalam Majmu' Syarif itu ada istighfar Rajab. Nah, jadi bahasa istighfar Rajab itu tiap hari. Walaupun istighfar Rajab itu tidak di bulan Rajab, boleh saja dibaca. Karena itu ungkapan yang paling lengkap untuk mohon ampun kepada Allah. Atau baca Sayyidul Istighfar sesudah sembahyang subuh atau sesudah sembahyang maghrib. Ya, apa Sayyidul Istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya ya. Nah, itu bisa dibaca sesudah salat maghrib dan sesudah, yaitu di awal malam dan sesudah siang di sesudah salat subuh. Dan jangan pulang ke kamar setelah salat subuh kecuali setelah sunat isyraq ya, karena itu akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kami udah betul berlaku, kami situ aja. Anak ketua ya.
Ya, mohon maaf anak-anak semua. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan. Satu. Ya, masih ada pertanyaan? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Fauzan Abdianur, ulun asal Maroya, ulun hendak bertakon malim. Minta saran juga salajuran. Saran untuk motivasi untuk menghafal Al-Qur'an lawan istiqomahnya malim. Minta aja malim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan tentang menghafal Quran. Jadi bagaimana supaya menghafal Quran tidak mudah pelupa? Ya, pertama dulu amaliyah 7 malam Jumat, salat 4 rakaat. Setiap rakaat pertama baca Yasin, rakaat yang kedua Ad-Duhan, rakaat yang ketiga keempat Tabarak, ya Yasin, Ad-Duhan, apa satunya saya lupa ini. Oh ya, Sajadah. Nah, Sajadah. Jadi 4 rakaat salat 7 Jumat, 7 malam Jumat maksudnya. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua As-Sajadah, rakaat ketiga Ad-Duhan, rakaat keempat Tabarak. Nah, jadi 4 suratnya harus hafal dulu. Lalu sudah itu berturut-turut 7 Jumat sesudah tengah malam. Nah, insyaallah. Dan membaca Al-Qur'annya kan ada cara 10 kali baru dibaca. 10 kali dulu ulang. Setiap ayat 10 kali dulu ulang baru diingat. Nah, tentu guru-guru kamu yang memimpin tahfiz punya kiat-kiat sendiri untuk memudahkan para murid-muridnya dalam menghafal Quran. Kita doakan semoga niat anak Anda semua untuk dapat hafal Quran selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, habis, selesai. Ya. Apa? Ya, itu satu. Ada pertanyaan kah? Apa Jan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mualim ulun hendak bertakun, bagaimana cara menyadarkan teman yang munafik karena sudah tidak nyaman berteman dengannya secara halus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan kaum munafik, ya. Ya,
doakan kepada Allah semoga dia jangan lagi jadi munafik. Ya, doakan dia kepada Allah supaya jadi hamba Allah yang saleh, jangan lagi menjadi orang munafik. Munafik itu bila berkata berdusta, bila berjanji ingkar janji. Ya, apalagi satunya? Hah? Ya, Facebook apa? Bagaimana cara semangat beribadah istiqamah dalam mengamalkan wirid? Ya, ini ada pertanyaan bagaimana supaya tetap istiqamah ya dalam wirid. Ya, supaya istiqamah dalam berwirid. Wirid itu kan doa, ya. Ada di balik doa itu suatu harapan. Maka oleh sebab itu harapan itulah yang kita pegang, ya. Allah akan menghargai orang yang berdoa kepadanya. Wadu'uni, kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkannya baik segera atau lambat. Dah. Nah, itulah jawaban kita. Selesai? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tes. Gelitir Mualim, ulun anak betakun. Bolehkah sholat tahajud lagi setelah sholat witir? Ada orang ya? Tes. Apakah boleh salat tahajud selalu sekalian witir? Ya, salat tahajud dulu 2 rakaat, kemudian baru witir 1 rakaat, itu minimal itu, ya. Nah, sempurnanya tahajud itu 8 rakaat dan witir 3 rakaat 2 kali salam, ya. Ya, jadi sekali lagi salat tahajud itu 8 rakaat dan salat witir 3 rakaat 2 kali salam. 8 rakaat itu doanya dibagi 4. Pertama doa minta ampun, kedua doa minta segala sesuatu yang diinginkan, ketiga doa penyerahan diri kepada Allah. Nah, itu minimal 3 macam doa itu, ya. Ya, biasakanlah anak-anak tahajud. Kalau anak-anak sudah bertahajud kemudian tidur lah, lalu anak bertahajud lagi cuma kada terbangun juga, nah itu adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu kalian capek lalu tidak dibangunkan oleh malaikat, ya. Tapi lalu ada rasa menyesal begitu. Nah, itu tanda para anak orang bertahajud sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Nah, demikian barangkali ada satu lagi, ya. Terakhir. Silakan, Nak. Ya, terakhir. Kadang-kadang terakhir. Tes. Apa, Jar? Mau. Kadang-kadang Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak betakun, hukum membatalkan puasa qada tanpa ada halangan, lawan bagaimana adab ketika membaca salawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hukum membayar puasa qada. Oh, hukum membatalkan puasa qada. Ya, sebenarnya puasa itu boleh-boleh saja dibatalkan kalau ada alasan yang membolehkannya, umpamanya sakit, bepergian. Tapi tentu akan diqada lagi. Nah, jadi oleh sebab itu kalau puasa qada dibatalkan, ya belum selesai qadanya, maka diqada lagi pada waktu kesempatan yang lain. Dan jangan sampai terlewat kepada tahun depannya. Nah, karena akan menjadi didenda 2 kali lipat jadinya. Nah, itu baca di buku fikih itu ada itu ya. Ya, terima kasih. Barangkali inilah dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan pada bulan depan insyaallah taala. Semoga selalu akses dalam menuntut ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah mengajarkan kepada kamu ilmu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubaraka warzuqna zurriyatan salihatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma allimna min ladunka ilma nasbira bihi kamilan fid dunya wa sa'idan fil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min warasati anbiya'ika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi halqi Muhammad. Khairu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا